Pertanyaannya begini saudara, apakah mungkin seseorang rajin makan secara rohani tetapi tetap lemah imannya? Apakah mungkin kita rajin ke gereja, dengar khotbah firman Tuhan, ikut ibadah namun tidak bertumbuh? Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya saudara dalam keadaan yang sehat, tubuh yang prima dan diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, bagi saudara yang sedang dilanda banyak masalah pergumulan, masalah yang belum kunjung selesai, relasi keluarga yang rusak, bergumul dengan sakit penyakit, maka setelah firman Tuhan ini kita akan berdoa bersama-sama untuk pergumulan hidup saudara. Karena itu tetaplah bersama dengan kami saudaraku sampai di akhir renungan firman Tuhan ini. Sebelumnya mari kita sejenak merenungkan firman Allah yang akan menjadi kekuatan untuk kita terus melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu Bapa. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan pengertian yang baru bagi kami, agar kami terus bisa mentaati setiap kehendak-Mu Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka ayat firman Tuhan di dalam Titus 2 ayat yang ke-1. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara melihat anak kecil yang hanya mau makan jajanan saja? Setiap hari yang dimakan cuma permen, gorengan, minuman manis. Kelihatannya senang, kenyang, bahkan terlihat baik-baik saja saudaraku. Tetapi setelah beberapa waktu, daya tahan tubuhnya lemah, mudah sakit, sulit fokus, dan pertumbuhannya mulai terhambat. Masalahnya bukan karena tidak makan, saudaraku, tetapi karena salah makan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup rohani kita sering sangat mirip dengan gambaran anak tadi. Anak yang hanya mau makan jajanan saja. Dari luar kelihatannya baik-baik saja, saudaraku. Kita tetap ke gereja, kita tetap beribadah, kita tetap mendengarkan firman Tuhan. Tetapi ketika sedikit saja masalah datang, ketika doa kita belum dijawab oleh Tuhan, ketika keadaan tidak berjalan sesuai harapan kita, iman kita langsung goyah, hati kita mudah kecewa, dan kita mulai mempertanyakan dan meragukan Tuhan. Saudaraku, hal ini terjadi bukan karena kita tidak pernah mendengar firman, tetapi yang kita terima bukan ajaran yang benar-benar menyehatkan iman kita, saudaraku. Ajaran tersebut membuat dampak iman kita hanya hangat sesaat, tetapi rapuh pada saat kita diuji. Semangat kita cepat naik sesaat, tetapi juga cepat turun karena adanya masalah kehidupan. Di titik inilah firman Tuhan hari ini berbicara dengan sangat jelas kepada kita, saudara. Kita memerlukan ajaran yang sehat dalam perjalanan iman kita. Untuk itu, mari kita masuk lebih dalam lagi, saudaraku. Pertanyaannya begini saudara, apakah mungkin seseorang rajin makan secara rohani tetapi tetap lemah imannya? Apakah mungkin kita rajin ke gereja, dengar khotbah firman Tuhan, ikut ibadah namun tidak bertumbuh? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus menulis kepada Titus, seorang pemimpin muda, dengan satu penekanan penting. Kerohanian yang sehat hanya lahir dari ajaran yang sehat, saudaraku. Hari ini kita belajar bersama-sama tentang kerohanian yang sehat. Itu dimulai dari kesediaan menerima ajaran yang sehat. Jadi, apa itu ajaran sehat, saudaraku? Kata sehat dalam bahasa Yunani tertulis hugiaino, yang artinya tidak sakit, murni, berfungsi dengan baik, dan membawa kehidupan. Ajaran sehat bukan sekedar enak didengar, saudaraku, tetapi selaras dengan Injil Kristus. Ia menegur, membentuk, dan menuntun hidup kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Menghasilkan pertumbuhan karakter yang semakin hari semakin menyerupai Kristus.
bukan lagi sekedar emosi sesaat saja, saudaraku. Paulus tidak pernah berkata, beritakanlah apa yang disukai jemaat, apa yang sedang tren, tetapi apa yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari hari ini kita harus memilih, saudaraku. Apakah kita memilih firman yang membentuk hidup kita atau hanya menghibur? Saudaraku, tanyakan ini setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau ubahkan dalam hidup saya melalui firman yang saya dengar hari ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, ajaran sehat selalu menghasilkan pendewasaan rohani. Yang tua semakin bijaksana, sabar, makin berpengharapan kepada Kristus. Yang muda makin bisa menguasai dirinya dalam segala hal dan hidup sesuai dengan teladan Kristus. Jadi, ajaran sehat itu tidak hanya mengubah pikiran kita, saudara, tetapi juga kebiasaan hidup kita. Apakah kita makin sabar atau makin mudah marah? Apakah iman kita terlihat dalam sikap hidup kita sehari-hari? Maka pastikan firman Tuhan yang kita dengar bukan hanya mengubah pikiran kita, tetapi juga mengubah seluruh kebiasaan hidup kita yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Ini saatnya kita mengevaluasi seluruh area hidup kita, baik dari emosi kita, perkataan kita, pikiran kita, keputusan-keputusan kita, saudaraku. Mintalah Roh Kudus menolong kita mempraktekkan firman, bukan hanya memahaminya, saudara. Di area emosi kita harus semakin hari semakin bisa terjaga dengan baik. Perkataan kita harus semakin kudus, semakin bisa menjadi berkat bagi orang lain. Keputusan-keputusan kita harus keputusan yang bijaksana, yang telah dibuahi dalam pergumulan dengan Roh Kudus. Saudara, apa bahaya ajaran yang tidak sehat tersebut? Ajaran yang tidak sehat itu bisa berupa ajakan di mana mengikut Tuhan, tetapi mengharapkan hidupnya bebas dari masalah. Dalam kitab Mazmur 34 ayat yang ke-20, saudara, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saudara, ini artinya Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi Tuhan menjanjikan penyertaannya yang sempurna atas setiap hidup kita. Maka dampak dari ajaran yang tidak sehat itu membuat iman kita mudah goyah pada saat menghadapi banyak masalah. Ajaran yang tidak sehat itu membuat kita sangat mudah menyalahkan Tuhan, menyalahkan situasi pada saat doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Mari kita perhatikan dengan jujur di hadapan Tuhan hari ini, saudara. Bagaimanakah reaksi saudara ketika doa saudara belum dijawab Tuhan hari ini? Reaksi saudara itu menentukan sekali apakah selama ini saudara sedang mengkonsumsi ajaran yang sehat atau ajaran yang tidak sehat. Yang kedua, ajaran yang tidak sehat tersebut adalah ajaran yang mengajarkan tanpa salib. Padahal Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ini artinya mengikut Kristus ada harga yang harus kita bayar, saudaraku. Ada pengorbanan, ada kehidupan yang taat kepada Kristus. Ajaran yang meniadakan salib akan melahirkan iman yang rapuh, iman yang mudah hancur di tengah jalan oleh karena masalah pergumulan hidup, saudaraku. Hari ini, salib apa yang sedang Tuhan minta untuk saudara pikul? Apakah saudara tetap mau taat kepada Kristus ketika saudara ada di tengah-tengah badai masalah kehidupan? Saudara, mari kita praktekkan ajaran sehat itu di dalam seluruh area kehidupan kita. Di dalam pekerjaan, integritas kita tetap terjaga pada saat kita tidak diawasi oleh orang lain. Kejujuran kita terjaga meski ada kesempatan untuk curang. Kita menuntaskan pekerjaan kita dengan tanggung jawab dan memberikan apa yang terbaik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman yang sehat tidak lahir dari ajaran yang nyaman. Tetapi iman yang sehat itu, saudara, lahir dari ajaran yang sehat, ajaran yang berasal dari kebenaran Kristus, ajaran yang berisi teguran, ajaran yang berisi untuk menjadi serupa dengan Kristus, ajaran untuk tetap setia memikul salib Kristus, siap menderita bagi Kristus, siap menderita bagi kebenaran, setiap hari hidup mengenakan pikiran dan karakter Kristus, hidup yang mendatangkan kemuliaan Tuhan dimanapun ia berada. Saudaraku, pertumbuhan rohani kita tidak akan terjadi kalau hari ini kita tidak memutuskan untuk mengkonsumsi ajaran yang sehat. Maka dari itu, saudara,
Mari kita merenung sejenak dalam hidup kita. Makanan rohani apa yang selama ini sudah kita konsumsi? Apakah itu membuat saya bertumbuh atau hanya merasa kenyang sesaat? Perubahan sikap apa yang sudah ada di dalam hidup kita, dalam karakter kita selama ini? Jika tidak ada perubahan dalam karakter kita selama ini, sangat besar kemungkinan kita sedang mengkonsumsi ajaran yang tidak sehat. Ajaran yang meninabobokan iman kita. Ajaran yang hanya menyenangkan telinga kita. Tetapi sesungguhnya ajaran tersebut membuat jiwa kita, iman kita mudah hancur di tengah jalan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memilih bersama-sama. Mari mulai hari ini kita mengkonsumsi ajaran yang sehat, supaya hidup kita semakin bertumbuh sehat di hadapan Tuhan, dan kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Nya, alat keselamatan bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Bapa. Kami mengucap syukur buat hati kami yang sudah Engkau jamah dan Engkau pulihkan Bapa. Terima kasih karena Engkau telah memelihara iman kami sampai hari ini. Tuhan, di hadapan-Mu kami mengakui seringkali kami lebih suka firman yang nyaman daripada firman yang mengubahkan hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan mulai hari ini kami mau berkata, kami hanya mau menerima ajaran yang sehat. Apapun proses yang kami alami, kami mau tetap teguh untuk tetap bertumbuh dalam ajaran yang sehat, yaitu ajaran kebenaran yang berasal daripada-Mu. Saudara yang sedang mengalami pergumulan yang berat, mari angkat tangan saudara, mari kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mendengarkan firman Allah hari ini. Mereka yang sedang dalam mengalami pergumulan yang berat, tantangan hidup yang tidak mudah. Tuhan, Engkaulah yang melihat setiap beban hidup mereka. Engkau tahu jiwa mereka yang menantikan pertolongan-Mu. Untuk setiap pribadi yang merasa hampir menyerah, hari ini biarlah mereka tahu bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang menyertai hidup mereka. Berikan mereka kekuatan yang baru Bapa, pengharapan yang berasal dari kerajaan sorga, dan iman mereka kembali diteguhkan. Dan Tuhan ajarkan mereka untuk percaya bahwa masalah bukan tanda Engkau meninggalkan mereka, melainkan proses Engkau membentuk iman mereka menjadi seperti Kristus. Saudara yang dalam keadaan sakit, mari kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami membawa juga saudara-saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh dan keterbatasan fisik. Kami membawa setiap pergumulan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mereka yang bergumul, yang sakit secara fisik, yang kelelahan secara mental, yang terluka secara emosional. Jamalah mereka dengan kuat kuasa-Mu yang kudus. Biarlah mereka mendapatkan kesembuhan yang sempurna mulai hari ini ya Tuhan. Dan mereka boleh merasakan damai sejahtera-Mu memenuhi hati mereka saat ini. Dan kekuatan yang daripada-Mu menopang tubuh mereka yang lemah, tubuh yang sakit, hari ini disembuhkan oleh Tuhan. Sekalipun kesembuhan belum mereka lihat, teguhkan iman mereka untuk mereka tetap setia, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong mereka, menyembuhkan mereka tepat sesuai dengan waktu-Mu dan kehendak-Mu. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami pemulihan hubungan keluarga, mereka yang sedang mengalami kerusakan relasi di dalam keluarga. Kami berdoa kiranya hubungan suami istri yang mulai kehilangan kehangatan, anak dan orang tua yang sulit saling memahami, keluarga yang dipenuhi oleh konflik dan jarak. Kami berdoa hari ini Tuhan, jamahlah hati mereka yang keras, pulihkan komunikasi mereka yang rusak, gantikan ego mereka dengan kasih Kristus yang mesra, dan gengsi mereka dengan kerendahan hati Kristus yang luar biasa. Biarlah setiap keluarga menjadi tempat kasih Kristus dinyatakan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga Tuhan bagi mereka yang sedang bergumul, melawan dosa,
Kami bawa mereka ke dalam tangan-Mu, baik yang muda maupun yang tua. Semuanya Tuhan, mereka diberikan hati yang mau bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Berikan kekuatan untuk meninggalkan dosa mereka, baik ikatan dosa pornografi, ikatan dosa perkataan, ikatan dosa perilaku, ikatan dosa perjudian, ikatan merusak tubuh dengan rokok, dan lain sebagainya. Kami percaya darah Kristus cukup untuk mengampuni mereka dan berikan mereka hati yang sungguh-sungguh untuk kembali dan bertobat kepadamu ya Bapa. Tuhan, kami juga membawa saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam pekerjaan, keuangan, dan ekonomi. Tuhan, Engkau tahu kebutuhan hidup mereka, Engkau tahu kekhawatiran hidup mereka, tekanan ekonomi, tekanan kekhawatiran, tekanan ketakutan akan hari esok, mereka yang sedang kehilangan pekerjaan, mereka yang usahanya sedang terpuruk, dan keuangan mereka yang terbatas. Tuhan, bukakan jalan keluar bagi mereka, berikan hikmat dalam setiap keputusan, ajar mereka untuk tetap setia, jujur, dan terus berharap hanya kepada Tuhan. Berikan mereka hikmat kemampuan dalam memutuskan setiap aktivitas mereka, baik dalam pekerjaan, baik dalam aktivitas apapun Tuhan. Sertailah mereka Tuhan dan pelihara hidup mereka dengan kuat kuasa-Mu yang kudus. Bapa, di akhir pertemuan kami mau menjadi orang percaya yang terus berakar di dalam Engkau, hati yang terus didewasakan oleh Roh Kudus, hidup terus memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan, saudaraku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya digenapi seluruh janji Tuhan di dalam hidupmu. Engkau akan diberikan kecakapan, kesanggupan dalam melakukan tugas pekerjaan pelayananmu kepada Tuhan. Hidupmu akan diberkati untuk menjadi berkat. Bawalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan penyertaan dari Roh Kudus menyertai saudara semua. Sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terima itu semua dalam berkat nama yang kudus, nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara, saya percaya saudara diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas saudaraku, selamat berjumpa kembali dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.